Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Mata emas Golden Hornet Beast berkilauan dengan ganas, ya? Pembunuhan, jalan makhluk besar, sebuah perjalanan baru, semuanya terdengar menarik. Anda mendambakan untuk membunuh secara bawaan. Sitting Mountain Gaze menatap Golden Hornet Beast dan mengangguk puas. Kamu cocok untuk pemimpin Istana Awan Darah. Dia membuang mutiara awan darah. Segel jejak hidupmu di dalamnya dan kendalikan mutiaranya. Golden Hornet Beast segera menembus Blood Cloud Pearl di langit dengan jejak kekuatan ilahinya, dan mutiara itu langsung mengenali Luo Feng sebagai tuannya. Blood Cloud Pearl, harta karun sejati yang khusus diciptakan oleh Sitting Mountain Gaze, tidak memiliki informasi yang terkandung di dalamnya, dan fungsinya aneh. Sebenarnya, banyak harta karun sejati yang diciptakan oleh Sitting Mountain Gaze memiliki atribut khusus, seperti jiwa asli dan armor angkatan. Mereka semua memiliki persyaratan yang ketat untuk pengguna, dan mereka yang gagal memenuhi persyaratan tidak dapat menggunakannya, yang menunjukkan kemampuan tamu gunung duduk untuk mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Golden Hornet Beast membuka mulutnya, dan Blood Cloud Pearl terbang ke dalam. Tiba-tiba, tubuh Dewa Golden Hornet Beast mulai berubah. Kaki belakangnya menjadi lebih panjang dan kuat sementara dada dan perutnya lebih kuat. Makhluk yang sebelumnya berjongkok menjadi makhluk yang berdiri, ada topeng perak di wajahnya, dan ada 2 tanduk emas di dahinya. Sayap bersisik di punggungnya segera menghilang, dan bahkan warna dari Beast God Armor mulai berubah perlahan. Itu menjadi jubah yang berapi-api, dan ekor bersisik memanjang. Kekuatan membunuh tanpa akhir terpancar dari tubuhnya. Jahat, gila, dia menjadi bentuk pemimpin Istana Awan Darah. Hahaha, mutiara awan darah milikku ini. Bukankah ini fantastis? Mountain Sitting Gaze berdiri di samping dan melihat tubuh yang berubah seolah-olah itu adalah karya seni yang sangat indah. Menakjubkan, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kekuatanku dan auraku diberikan oleh Blood Cloud Pearl. Itu bahkan mampu mengubah struktur tubuh dewaku, tapi kekuatanku tidak terpengaruh sama sekali setelah berbalik dari Golden Hornet Beast. Itu juga mampu menyamarkan milikku. Beast God Armor. Ini ajaib. Saya perlu membunuh Master Alam Semesta untuk menciptakan mutiara awan darah, lanjut Sitting Mountain Gaze. Dan aku harus membunuhnya dengan jiwa untuk melestarikan tubuh dewanya. Kemudian, saya menggunakan sejumlah besar bahan di tubuh dewanya untuk mengubahnya menjadi mutiara awan darah sehingga bisa memberikan kekuatan dan aura khusus. Itu bahkan bisa untuk mengubah tubuh dewamu menjadi struktur yang aku rancang dan kamuflase sebagai harta karun sejati. Luo Feng bingung. Blood Cloud Pearl adalah harta sejati yang aneh. Itu tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi diinginkan oleh banyak makhluk tertinggi. Namun, Luo Feng tidak berharap itu membutuhkan Master Alam Semesta untuk dibunuh oleh jiwa sebelum dapat dibuat. Mungkin hanya Master tertinggi Alam Semesta yang mampu melakukan itu. Ingat, kata tamu Gunung Duduk, hati-hati saat menggunakan Star Tower. Jika Anda menggunakan Star Tower untuk menyerang, itu mungkin tidak dikenali oleh makhluk hebat lainnya. Tetapi jika Anda menggunakannya untuk melarikan diri, itu pasti akan terekspos. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Star Tower menyusut seukuran telapak tangan, mengambil bentuk kerucut. Itu bisa digunakan sebagai tanduk. Namun, Luo Feng perlu memperbesar Star Tower jika dia menggunakannya untuk berlari, dan kemudian akan terbuka. Kamu pasti akan mengekspos dirimu sendiri jika kamu menggunakannya untuk menyelamatkan hidupmu. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Apakah Anda menggunakan Menara Bintang sebagai pemimpin Istana Awan Darah atau Luo Feng tergantung pada Anda. Luo Feng mengangguk. Jika Luo Feng menggunakan Menara Bintang yang terbuka dan pemimpin Istana Awan Darah menggunakan Menara Bintang yang terbuka, pada dasarnya dia akan memberitahu alam semesta bahwa Luo Feng adalah pemimpin Istana Awan Darah. Ada hal lain yang berharga untuk kamu selamatkan, Istana Awan Darah. Aku baru saja mengambil kembali jejak hidupku. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Dan mulai sekarang, itu milikmu. Istana Awan Darah. Luo Feng berbalik dan melihat ke istana yang menjulang tinggi. Dia segera menanamkan kekuatan salehnya ke tanah dan menyegel jejak hidupnya di istana. Istana Awan Darah menjadi bagian dari dirinya, dan segala sesuatu di dalam istana berada di bawah kendalinya. Dia bahkan bisa melihat brankas harta karun di dalamnya. Blood Cloud Palace adalah harta sejati tipe istana terbang tingkat atas. Kata tamu Gunung Duduk,
Ini sangat berharga. Ingat, kamu hanya dapat menggunakannya ketika kamu menyamar sebagai pemimpin Istana Awan Darah. Jika tidak, identitasmu akan terungkap. Luo Feng mengangguk. Saya harap saya tidak akan mengambilnya kembali suatu hari nanti. Duduk Mountain Gas menyeringai. Saya bukan saudara kedua saya, jawab Luo Feng. Aku akan membuatmu berjanji, seperti yang kulakukan dengan saudara keduamu. Sebuah janji. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Jika kamu bisa membunuh 10 penguasa alam semesta tingkat atas atau 1 penguasa alam semesta saat kamu menjadi ksatria alam semesta, aku akan memberimu harta karun tertinggi dengan bahan yang kamu berikan padaku. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat harta karun puncak adalah 1/10 nilai harta sejati puncak itu sendiri. Mata Luo Feng berbinar. Harta karun tertinggi diinginkan bahkan oleh pemimpin kota primal Chaos dan pencipta kapak besar. Leluhur dan tamu gunung duduk bertaruh pada barang berharga di tingkat ini juga. Namun, jika Anda menjadi master alam semesta, kondisinya akan sangat menuntut. Anda harus membunuh setidaknya 100 penguasa alam semesta tingkat atas atau 10 master alam semesta sebelum saya membuat harta karun tertinggi untuk Anda. Tamu gunung duduk tersenyum aneh. Ketika saya mengatakan, harta karun tertinggi itu termasuk harta sejati tipe domain dan harta sejati tipe istana terbang. Mata Luo Feng bersinar. Brengsek, harta karun sejati terbaik yang saat ini dimiliki oleh umat manusia adalah harta karun sejati tipe domain puncak. Saya akan membuat daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk harta karun sejati yang Anda inginkan, kata Sitting Mountain Gas. Jangan berharap terlalu banyak. Bahan yang dibutuhkan untuk harta karun tipe domain puncak sangat langka, bahkan rasmu mungkin tidak bisa mengumpulkan semuanya. Mereka akan melakukannya, kata Luo Feng, merasa termotivasi. Ingat, kamu harus membunuh 10 penguasa alam semesta tingkat atas atau 1 penguasa alam semesta saat kamu menjadi ksatria alam semesta, dan jika kamu menjadi penguasa alam semesta, jumlahnya akan menjadi 10 kali lipat. Duduk Gunung Tamu menghela nafas. Aku juga memberikan janji kepada saudara laki-lakimu yang kedua. Dia sudah menjadi master alam semesta ketika dia mewarisi identitas master penjara utara, tetapi dia tidak pernah memenuhi syaratku. Luo Feng dibuat terdiam. Membunuh 10 penguasa alam semesta? Betapa menuntutnya itu. Kekuatan tidak terlalu penting. Master alam semesta ahli dalam bertahan hidup. Bahkan ketika datang ke penguasa alam semesta, mereka mampu mengulur waktu dan meminta bantuan sehingga makhluk tertinggi atau bahkan penguasa tertinggi alam semesta bisa tiba. Lagi pula, mereka semua memiliki kekuatan yang mendukung mereka, dan mereka akan meminta bantuan jika mereka tahu nyawa mereka terancam. Bahkan master alam semesta tertinggi akan merasa sulit untuk membunuh 10 master alam semesta tingkat atas. Tidak heran Kaisar Api telah gagal. Aku perlu membunuh 10 penguasa alam semesta tingkat atas atau 1 penguasa alam semesta, seru Luo Feng. Tidak ada penguasa alam semesta tingkat atas yang mudah untuk dihadapi, dan mereka bahkan mungkin memanggil penguasa alam semesta untuk menyelamatkan mereka. Adapun penguasa alam semesta, yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah melawan mereka. Bunuh mereka. Kondisi yang diajukan tamu gunung duduk sangat sulit untuk dipenuhi, tetapi janji itu memikat Luo Feng. Guruku hanya ingin aku membunuh. Luo Feng melihat melalui Sitting Mountain Gas. Ini token awan darah. Sitting Mountain Gas membuang token merah. Luo Feng mengambilnya. Itu terlihat seperti token yang diberikan gurunya untuk dihubungi. Setelah mengenali Anda sebagai tuannya, Anda dapat memberi perintah kepada 18 pelayan menggunakan token ini, jelas Sitting Mountain Gas. Semua 18 budak adalah ksatria alam semesta, dan mereka bertanggung jawab atas bentuk kehidupan khusus lainnya. Pelayan, Luo Feng penasaran. Ketika saya membuat pemimpin Istana Awan Darah, saya menyelamatkan beberapa bentuk kehidupan khusus selama petualangan saya di alam semesta. Mereka semua memohon untuk mengenali saya sebagai tuan mereka. Saya sendiri adalah bentuk kehidupan khusus, jadi saya ingin melindungi mereka. Waktu yang saya habiskan, semakin banyak bentuk kehidupan yang saya selamatkan. 18 dari mereka menjadi ksatria alam semesta di bawah instruksi saya, dan 3 dari mereka adalah penguasa alam semesta tingkat atas. Anda dapat menggunakan token untuk mempelajari informasi dasar tentang 18 ksatria alam semesta. Itulah melindungi mereka selama-lamanya, dan sekarang, giliranmu. Jaga mereka selagi bisa. Sitting Mountain Gas berhenti sejenak.
Star Tower, Force Armor, dan Blood Cloud Palace. Kamu punya segalanya, dan aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Dan sekarang, kamulah yang bisa membentuk masa depanmu. Sitting Mountain Gaze memandang Luo Feng, dan kemudian, dia menghilang. Luo Feng tetap berdiri di tempatnya. Dia merasakan harapan dalam tampilan Sitting Mountain Gaze memberinya. Sitting Mountain Gaze telah mengolah Flame Emperor, dan dia sedang mengolah Luo Feng sekarang. Rupanya, dia menginginkan seorang murid yang merupakan master tertinggi alam semesta. Mungkin ada rahasia di balik ini, pikir Luo Feng. Luo Feng segera mengambil token awan darah. Guru duduk gunung tamu memintanya untuk merawat bentuk kehidupan khusus itu sebanyak yang dia bisa. Dia pasti harus mencurahkan beberapa upaya untuk ini. Luo Feng memberi perintah kepada 18 pelayan melalui token. Dia meminta mereka untuk membawa semua bentuk kehidupan khusus di bawah mereka untuk melihatnya di Istana Awan Darah. Tuan ingin melihat kita. Cepat. Kamu beruntung, nak. Tuan melihatmu. Kami hanya penguasa sektor. Bisakah kami benar-benar melihat tuan kami? Tim dari bentuk kehidupan khusus di daerah rahasia Dagu Kuno mulai bergegas menuju Istana Awan Darah. Itu seperti ziarah bagi mereka. Bagaimanapun, pemimpin Istana Awan Darah hanya tetap berhubungan dengan 18 ksatria itu. Bentuk kehidupan khusus lainnya tidak memiliki cara untuk menghubungi pemimpin istana. Mereka selesai berkumpul setelah lebih dari sehari. Semua 18 ksatria alam semesta memimpin bentuk kehidupan khusus di bawah mereka untuk bergerak maju dalam kegelapan dan terbang menuju Istana Awan Darah. Pintu istana dibuka. Jejak cahaya terbang melintasi mereka. Di dalam istana utama Istana Awan Darah, pemimpin gerombolan langit hitam, ksatria naga perak, dan Master Iblis Duri Hitam berada di depan, diikuti oleh 15 penguasa alam semesta dan ksatria alam semesta senior. Mereka diikuti oleh ratusan bentuk kehidupan khusus abadi yang, pada gilirannya, diikuti oleh ribuan bentuk kehidupan khusus penguasa sektor. Tuan, 3 penguasa alam semesta tingkat atas merendahkan diri. Guru, semua bentuk kehidupan khusus merendahkan diri. Blood Cloud Palace Master duduk di singgasananya yang berdarah, memandang rendah mereka. Luo Feng duduk di singgasananya dan menatap banyak sosok hitam yang berlutut di depannya. Ribuan bentuk kehidupan khusus menatapnya dengan emosi dan pemujaan yang melonjak. Pada saat itu, sebuah kesadaran muncul di Luo Feng. Bentuk kehidupan khusus yang tampak begitu besar dan kuat ini berbagi kesedihan yang sama, mereka terlalu lemah dan tidak berarti. Karena iming-iming teknik kehidupan dan bakat tingkat tinggi, miliaran ras di alam semesta mengambil alih masalah mereka untuk memperbudak atau mentransfer jiwa. Sekelompok bentuk kehidupan khusus tanpa pelindung yang kuat akan dengan cepat terkoyak oleh sejumlah besar ras di alam semesta yang dibutakan oleh keserakahan. Dilahap, kembali ketika Master Istana Awan Darah merajalela di alam semesta, masih ada sejumlah besar bentuk kehidupan khusus. Ketika dia melihat bentuk kehidupan khusus ini diburu dan dibunuh, hatinya tertuju pada mereka. Jadi, kelompok demi kelompok bentuk kehidupan khusus yang dia selamatkan, sampai akhirnya, dia telah mengumpulkan kelompok yang berjumlah beberapa ribu bentuk kehidupan khusus. Setelah pertumbuhan bertahun-tahun yang tak terhitung, dengan bimbingan Sitting Mountain Gaze, ada kelahiran penguasa alam semesta tingkat atas seperti pemimpin gerombolan langit hitam, ksatria naga perak, dan Master Iblis Duri Hitam. Saat itu, mereka mungkin akan menemui nasib diburu dan dibunuh. Tentu saja, sejak dahulu kala, setiap ras dengan bentuk kehidupan khusus tanpa pelindung telah lama menghilang di sepanjang sungai sejarah alam semesta. Itulah sebabnya beberapa makhluk purba seperti pemimpin kota primal chaos memiliki beberapa tubuh bentuk kehidupan khusus. Namun, seiring berjalannya waktu, selama masa generasi selanjutnya seperti Luo Feng, sangat jarang melihat bentuk kehidupan khusus karena perpindahan jiwa. Tamu gunung duduk melindungi mereka, menjaga mereka, membimbing mereka. Dia seperti ayah bagi mereka, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Tidak heran mereka semua memanggilnya, Tuan. Mereka benar-benar menghormati dan memujanya dari lubuk hati mereka. Mulai hari ini, pikir Luo Feng, saya dengan demikian, Tuan Istana Awan Darah. Saya mungkin telah mendapatkan kekuatan baru, tetapi saya juga telah menyingkirkan sebagian dari bumi. Saya memiliki tanggung jawab baru untuk diambil. 3 penguasa alam semesta tingkat atas. Ini memang kekuatan yang diinginkan oleh banyak kekuatan alam semesta. Terutama pemimpin gerombolan langit hitam, yang kekuatan salehnya hampir 100 kali lebih murni daripada ksatria yang surgawi.
Meskipun keduanya adalah pelindung harta karun senior sejati, Luo Feng membutuhkan kekuatan yang 2 tingkat lebih tinggi dari yang dia gunakan untuk membunuh Ksatria Tian yang untuk menghasilkan kekuatan serangan yang sama, dan tubuh dewa pemimpin gerombolan langit hitam jutaan mil lebih besar. Itu miliaran kali lebih besar dari tubuh Ksatria Tian yang saleh, yang tingginya bahkan tidak 30 kaki. Adapun Silver Dragon Knight dan Dark Tone Devil Master, pikir Luo Feng, tubuh dewa mereka tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Dengan mereka bertiga di sekitar, kekuatan bentuk kehidupan khusus yang mereka buat, asalkan mereka tidak berpapasan dengan penguasa alam semesta, akan mampu menangkal serangan dari lawan lainnya. Luo Feng mengangguk saat dia menganalisis situasinya. Melindungi kekuatan seperti itu tidak akan sesulit melindungi jenisnya sendiri di bumi. Bagaimanapun, garis keturunan dari bentuk kehidupan khusus ini telah matang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Kesadaran tiba-tiba muncul di Luo Feng. Alasan brankas harta karun berisi begitu banyak bahan berharga, harta karun, dan harta karun biasa, adalah karena lawan masa depan Luo Feng adalah penguasa alam semesta. Jika dia menggunakan harta sejati biasa dalam pertempuran melawan master alam semesta, mereka akan segera hancur. Jelas, harta sejati yang biasa ini bukanlah apa yang ditinggalkan tamu gunung duduk untuk Luo Feng, tetapi untuk kelompok bentuk kehidupan khusus ini. Langit hitam, Luo Feng berbicara. Tuan, jawab pemimpin gerombolan langit hitam dengan sopan. Luo Feng melihat ke bawah. Harta karun sejati yang kalian semua miliki. Ceritakan tentang mereka. Ya, Tuan, saya memiliki baju besi harta karun senior sejati, 6 palu surgawi harta karun sejati senior. Pemimpin gerombolan langit hitam kemudian bercanda dengan baik, mengatakan, Tuan, apakah Anda akan memberi saya baju besi harta karun sejati tingkat atas? Sebelumnya, Anda bahkan mengatakan, lain kali, Anda akan menemukan cara untuk mendapatkan saya harta karun sejati tingkat atas, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki baju besi harta karun sejati tingkat atas, bahkan penguasa alam semesta akan kesulitan untuk membunuh saya. Luo Feng terkejut. Armor harta karun sejati tingkat atas? Guru telah meninggalkannya dengan brankas harta karun yang hanya berisi sekitar 100 harta karun biasa. Guru tamu gunung duduk sangat licik, pikir Luo Feng, menggerutu pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang saya telah berhasil dalam gelar Master Istana Awan Darah, tanggung jawab menunjuk barang berharga untuk makhluk besar di bawah komando saya juga milik saya. Saya sedang memikirkan solusi, jawab Luo Feng. Armor harta karun sejati tingkat atas tidak mudah didapat. Ya, tetapi Tuan akan dapat mewujudkannya, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Luo Feng dengan cepat pindah. Lanjut, Silver Dragon Knight, Dark Tone Devil Master dan yang lainnya memberikan laporan masing-masing tentang harta sejati mereka sendiri, dan Luo Feng menemukan bahwa 18 ksatria alam semesta ini semuanya memiliki harta sejati, yang jelas-jelas diperoleh berdasarkan kemampuan pribadi mereka. Misalnya, 3 penguasa alam semesta tingkat atas memiliki harta sejati senior, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa harta sejati. Luo Feng memiliki rencana awal untuk memberikan harta sejati kepada mereka. Karena itu, dia harus membuang rencana itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa memberikan beberapa bentuk kehidupan khusus abadi lainnya dengan harta karun sebelum dia mengakhiri pertemuan. Ini adalah bentuk kekuatan, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Meskipun saya memikul tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga mereka, mereka juga dapat membantu saya dalam banyak hal. Di masa depan, untuk jenis saya yang hidup di bumi, saya pasti akan menjadi orang yang melindungi mereka. Pemimpin gerombolan langit hitam, bersama-sama dengan kelompok bentuk kehidupan khusus ini dan cabang bentuk kehidupan di bumi, seharusnya dapat saling melengkapi. Hari itu juga, Luo Feng memerintahkan semua bentuk kehidupan khusus ini untuk mundur. Dan kepada pemimpin gerombolan langit hitam, Ksatria Naga Perak, dan Master Iblis Duri Kegelapan, dia memerintahkan, Langit Hitam, Naga Perak, Duri Kegelapan, saya perlu melakukan perjalanan keluar. Hal-hal mengenai anak-anak itu di wilayah rahasia kuno. Silakan ambil urus mereka. Jika kalian semua tidak dapat menyelesaikannya, beritahu saya. Ya, Tuan, ketiganya menjawab melalui tanda mereka. Hari itu juga, tubuh binatang bertanduk emas diam-diam kembali ke wilayah manusia, kembali ke negara dewanya. Kehidupan Luo Feng telah dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya berbentuk binatang bertanduk emas dan terlibat dalam mempelajari menara bintang berdasarkan pengetahuannya tentang gambar ukiran rahasia,
sementara yang lain mengambil bentuk tubuh asli Earthling dan tinggal di Pulau Red Bat untuk budidaya diri. Tubuh aslinya yang berasal dari bumi telah mulai mengolah volume ke-8 dari 9 volume manual. Keuntungan memiliki tubuh dewa yang kecil adalah tingkat kultivasinya akan jauh lebih cepat. Setelah sekitar 1 tahun atau lebih, Luo Feng telah menguasai volume ke-8. Level gen kehidupannya meningkat dari 9.800 kali menjadi 10.050 kali, dan ini murni perkiraan kasar. Setelah itu, Luo Feng melanjutkan untuk menguasai volume ke-9 dari 9 volume manual. Selama proses kultivasi, tingkat gen hidupnya meningkat pada tingkat yang sangat lambat, terutama ketika dia berada di tengah jalan. Tiba-tiba, tingkat gen hidupnya mencapai titik kemacetan. Itu berhenti meningkat ketika itu 1 inci terakhir dari tingkat gen kehidupan yang sempurna. Tidak peduli bagaimana dia melanjutkan dengan 9 volume manual, tingkat gen hidupnya tidak akan bergerak sedikit pun. Sedikit lagi, tubuh lautan jauh dan tubuh binatang bertanduk emas segera mencapai tingkat gen yang sempurna, tetapi tubuh penduduk bumi saya masih membutuhkan bagian terakhir untuk mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Tidak peduli bagaimana saya mencoba untuk mulai mengolah yang ke-9. Volume 9 volume manual dari tengah, semuanya tidak berguna. Luo Feng panik. Tidak berguna. Tidak peduli bagaimana dia mencoba bola-balik selama proses kultivasi, tingkat gen hidupnya tetap stagnan. Hanya sedikit lagi, apa yang harus saya lakukan? Itu adalah tahun ketiganya di Pulau Red Bat. Luo Feng duduk bersila di jembatan batu di tepi kolam di halaman rumahnya. Pada titik ini, dia akhirnya mencapai langkah terakhir untuk menyelesaikan 9 volume manual. Tubuh Golden Hornet Beast dan tubuh Remote Ocean-nya telah mencapai gen yang sempurna sebelum mereka bisa mencapai langkah terakhir, jadi tubuh penduduk bumi aslinya adalah yang pertama mengolah volume terakhir. Hua, hua. Di sana Luo Feng duduk dengan seluruh tubuhnya memancarkan suara sekuat gelombang laut. Pada saat yang sama, benang emas mulai terbentuk dan kulitnya bersinar. Gambar ukiran rahasia raksasa, misterius dan rumit muncul di sekujur tubuhnya. Jika kulit Luo Feng dikupas dan diratakan, itu akan membentuk gambar ukiran rahasia. Meskipun berbeda dengan ukiran 9 volume manual, estetikanya sama. Peng! Luo Feng merasakan terobosan mendasar terjadi pada asal-usul kehidupan. Sepertinya dia berhasil melewati kemacetan. Tingkat gen hidupnya akhirnya bergerak sekali lagi, meskipun langkah kecil ke depan. Hanya 1 langkah kecil ini, bagaimanapun, merupakan lompatan menuju terobosan mendasar. Sebuah terobosan. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Aku harus melakukan perjalanan kembali ke negara dewaku. Luo Feng bisa merasakan tubuhnya yang saleh mencoba menyerap kekuatan dan merasakan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Di Pulau Red Bat, tidak ada cukup daya untuk menyerap, jadi dia harus pindah kembali ke negara dewanya sesegera mungkin. Dia meninggalkan Pulau Red Bat dengan cepat. Di negara dewanya, lautan terpencil yang tak terbatas memicu gelombang yang berjatuhan setinggi beberapa ratus mil. Di puncak ombak, seorang pemuda berambut hitam berdiri di udara, telanjang bulat. Jumlah air laut yang tak terukur melonjak dari bawah, seolah-olah ada pita yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, terus-menerus diserap olehnya. Pemuda berambut hitam mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dari ketinggian di bawah 6 kaki, ia mulai tumbuh lebih tinggi pada tingkat yang mengkhawatirkan. 30 kaki, 300 kaki, 3000 kaki. Kekuatan dewa di dalam tubuh dewanya terus meningkat juga. Peningkatannya lebih dari triliunan kali. Itu telah mencapai tahap yang tak tertandingi yang penuh gejolak dan menakutkan. Ketika ia menjadi sosok yang menjulang tinggi berdiri di ketinggian lebih dari 55.000 mil, pertumbuhan akhirnya berhenti. Mulai hari ini, kata Luo Feng, tubuh asliku dan tubuh binatang bertanduk emasku akan menjadi kekuatan bertarung utamaku. Luo Feng tersenyum. Makhluk suci tubuh aslinya sangat murni, tapi kecil. Akibatnya, dia tidak dapat menggunakan "aku adalah semesta". Tapi sekarang, tubuh penduduk bumi aslinya dan tubuh binatang bertanduk emasnya cocok ukurannya. Secara alami, itu mampu menampilkan kekuatan yang lebih besar. Sama seperti saat menampilkan Golden Light, teknik pamungkas dari Master Alam Semesta, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh dewanya yang terlalu banyak digunakan. Sudah waktunya untuk mengunjungi Primal Chaos City, katanya. Pedang mutiara pemotong itu sekarang terlalu lemah untukku. Pertama dan terpenting, Luo Feng menuju ke Primal Chaos City di alam semesta primal.
Dia mengumpulkan pedang mutiara pemotongannya dan sejumlah besar harta karun biasa yang dia peroleh dari semua perburuan yang dia lakukan di bintang asli. Kemudian dia menambahkan 20-an harta karun asli dari gudang harta karun di Istana Awan Darah dan menghitung totalnya. Terakhir, dia menambahkan pada poin harta karun sejati yang tersisa yang harus dia tukarkan dengan bilah harta karun sejati tingkat atas ke-9 salju yang menyesatkan. Pedang itu awalnya bernama Sorrowful Nine Snow, tapi Luo Feng memberinya nama baru. Dengan demikian, itu dikenal sebagai Ghost Blade. Langit hitam, naga perak, duri gelap. Lebih dari 100 harta karun sejati di gudang harta karun adalah apa yang guru tinggalkan untukmu bentuk kehidupan khusus, tapi semua orang itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dewasa. Aku akan ambil bagian dari total sekarang, dan saya akan mengembalikannya di masa depan. Sekarang para prajurit serangga, ras robot, dan iblis sangat ingin menjatuhkannya. Luo Feng juga merasakan tekanan. Dia harus menjadi lebih kuat. Ini adalah untuk lebih baik. Dengan harta karun sejati Force Armor yang diaktifkan ke bentuk ketiga, di mana serangan musuh dikurangi menjadi hanya 1/10.000 kekuatan asli mereka, dan tubuh dewa setinggi 55.000 mil, keterampilan bertahan hidupnya telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Jika dia bertarung dengan Master Alam Semesta, pedang harta karun senior sejati jelas terlalu lemah. Dia meninggalkan negara dewanya dan kembali ke Pulau Red Bat. Tubuh binatang bertanduk emas lepas landas dari gambar ukiran rahasia dan terus tinggal di negara dewa untuk mempelajari ukiran rahasia di Menara Bintang. Di Pulau Red Bat, Luo Feng tetap diam untuk terus meningkatkan pemahamannya tentang jalur dewa binatang. Lagi pula, semakin banyak yang bisa dipahami tentang jalan dewa binatang, semakin bermanfaat dalam mencapai lebih banyak di bidang ukiran rahasia. Dan dengan hari-hari yang begitu damai, tidak mengherankan bahwa dalam sekejap mata, 61 tahun telah berlalu. Lihat, Luo Feng muncul, dan dia terbang menuju alun-alun di depan istana pemilik pulau. Dua pejuang abadi dari ras iblis sedang mengobrol di salah satu istana, tetapi mereka menatap Luo Feng yang terbang di kejauhan. Tugas mereka adalah memantau setiap gerakannya. Setelah beberapa saat, Luo Feng pergi ke tirai air dan menghilang, dan dua pejuang abadi mulai melapor. Ekspresi, senyum, mengenakan baju besi perak. Mereka memeriksa catatan satu sama lain sebelum mereka membuat laporan terperinci. Petarung abadi dengan cangkang abu-abu di punggungnya berkata dengan suara serak, "Sudah bertahun-tahun, dan semua kekuatan di alam semesta tahu bahwa ras kita, ras serangga, dan ras robot ingin membunuh Luo Feng itu. Namun, tidak ada yang terjadi. Kita semua tahu Luo Feng memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas. Jika kita tidak melakukannya dengan cepat, kita tidak akan bisa melakukan apapun jika dia menjadi penguasa alam semesta. Kita tidak bisa menyalahkan ras kita." Luo Feng bersembunyi di Pulau Red Bat. Apa yang bisa kita lakukan? Sebuah mata hitam menatap alun-alun. Aneh, mengapa Luo Feng masih di tingkat kelima di jalur dewa binatang? Peringkatnya jelas di Pulau Red Bat. Semua orang di tingkat ketiga dari jalur dewa binatang berada di peringkat yang sama, dan semua orang di tingkat keempat berada di peringkat yang sama. Luo Feng telah memasuki tingkat kelima 62 tahun yang lalu. Rupanya, dia masih berlatih tingkat kelima di jalur dewa binatang. Itu membuatnya terlihat kuat, tetapi penguasa alam semesta tingkat atas harus setidaknya berada di tingkat ketujuh. Bodoh, dia berada di tingkat kelima di jalur dewa binatang. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah dia capai di jalur ruang dan waktu? Mungkin dia hampir menyelesaikannya dan menjadi master alam semesta. Masuk akal, tapi bagaimana dia bisa berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat itu? Siapa yang tahu? Tapi jika tidak perlu membunuhnya sekarang. Lihat, dia keluar. Dua pejuang abadi dari ras iblis menatap Luo Feng dan terus memantau setiap gerakannya. Mereka mungkin dapat memperkirakan beberapa informasi penting berdasarkan pesan di permukaan. Luo Feng terbang kembali ke istananya. Setidaknya 100 kandidat memata-mataiku, pikir Luo Feng sambil menyeringai. Semua kandidat dari kekuatan lain menulis, Luo Feng menyeringai pada seseorang. Saya mungkin bisa menyelesaikan level kelima setelah 1 atau 2 tahun. Hanya butuh setengah bulan baginya untuk menyelesaikan level keempat, yang mewakili Beast God Claw. Namun, tingkat kelima mewakili tanduk dewa binatang, yang lebih rumit, dan karenanya, butuh lebih banyak waktu. Luo Feng pergi ke tanah warisan setiap 2 atau 3 bulan. Setelah 62 tahun, dia hampir menyelesaikan level kelima.
Selain itu, maju di jalan Dewa Binatang juga memudahkan Luo Feng untuk membuat teknik menggunakan gambar ukiran, dan dia bahkan mendapat inspirasi ketika mempelajari Menara Bintang dan menciptakan teknik puncak Master Alam Semesta dan teknik pamungkas penguasa alam semesta bernama Emas Mountain dan Level Mountain masing-masing. Teknik luar biasa yang telah dibuat Luo Feng adalah teknik pamungkas penguasa alam semesta, Cahaya Emas, teknik puncak penguasa alam semesta, Gunung Emas, dan dua teknik pamungkas penguasa alam semesta, Kabut, dan Gunung Level. Tentu saja, ini tidak penting dibandingkan dengan mempelajari Menara Bintang. Meskipun dia telah menciptakan dua teknik yang luar biasa, Luo Feng masih hanya mampu memanfaatkan ukiran tingkat pertama di Star Tower. Adapun tingkat kedua, dia telah memahami sebagian besar dari mereka, tetapi masih perlu beberapa waktu sebelum dia dapat menggunakan tingkat kedua. Aku hanya bisa menggunakan jurus pertama Star Tower, Purse. Sedangkan untuk jurus kedua, Smash, aku mungkin perlu sepenuhnya memahami ukiran tingkat kedua untuk menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Luo Feng terjun menuju istananya dan melanjutkan hidupnya yang damai. Dia tahu itu adalah momen kedamaian yang singkat sebelum badai datang. Ras manusia juga mengikuti Luo Feng. Saat ini, Tuan Longyan dan pemimpin kota Primal Chaos sedang berbicara. Tidak apa-apa, Luo Feng telah tinggal di Pulau Red Bat, dan itu aman baginya untuk melakukannya. Kekacauan, mengapa kamu membiarkannya keluar? Paling aman baginya untuk tinggal di kota kekacauan. Itu masih akan berbahaya baginya untuk keluar dari wilayah manusia. Bahkan di sekolah Dewa Leluhur, makhluk hebat dari ras serangga, ras iblis, ras robot, dan aliansi wilayah utara mungkin bekerja sama satu sama lain dan menyerang Luo Feng. Aku tidak akan menghentikannya saat dia bersikeras untuk keluar. Dia memiliki harta karun tipe jiwa sejati, dan dia memiliki pikiran dan kemauan yang luar biasa. Bahkan jika dia menghadapi bahaya yang tidak bisa dia tangani, dia bisa meledak sendiri, karena dia sebagai teknik cloning. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Longyan benar untuk khawatir. Perlombaan serangga, ras iblis, dan ras otomat telah gugup karena Luo Feng terus tinggal di Pulau Red Bat. Mereka tidak berani mengirim Master Alam Semesta ke sana karena mereka pasti akan dimusnahkan oleh Danau Aurora 5 warna. Tidak layak mengorbankan seorang Master Alam Semesta untuk melakukan itu. Sial, apakah manusia Luo Feng itu akan tinggal di Pulau Red Bat selamanya? Dia sudah lama berada di Pulau Red Bat, tetapi tidak ada yang terjadi. Yang dia butuhkan hanyalah latihan, dan dia pasti ingin menyelesaikan pemahaman di Pulau Red Bat. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun dia belum mencapai banyak hal di Pulau Red Bat. Jalur Dewa Binatang, dia hampir mencapai tingkat sempurna di jalur ruang dan waktu, dan itulah mengapa dia menggunakan jalur Dewa Binatang sebagai referensi. Mungkin dia membuat terobosan dengan mempelajari jalur yang berbeda. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Semakin lama kita menunda, semakin baik untuk Luo Feng. Ketiga balapan puncak menjadi gugup. Mereka ingin menunggu Luo Feng meninggalkan Pulau Red Bat sendirian, tetapi sudah 62 tahun. Di langit, tiga entitas menembus jarak di ruang angkasa dan tiba di langit berbintang. Ada tiga makhluk yang kabur dan menjulang tinggi. Salah satunya menakjubkan, dan ada lingkaran cahaya di sekitarnya. Makhluk itu sendiri bisa membuat seorang ksatria alam semesta berhalusinasi. Sebuah hantu dari oval raksasa mengambang. Ada makhluk lain yang tampak seperti puluhan ribu ular, dan kepala ular perak raksasa sedang melihat sekeliling. Langit di sekitarnya dipelintir menjadi pusaran air. Dream Tea, di mana Shockhorn, kata si lonjong hitam raksasa. Aku akan mewakili ras iblis kita, kata kepala ular perak. Suara mereka segera ditransmisikan ke dua sisi lainnya, seolah-olah hukum operasi asli dianggap tidak berguna di sini. Automaton, kamu memanggilku dan balapan serangga di sini. Baik, permaisuri balap bak dan aku ada di sini. Mari kita bicara. Bicaralah, Automaton. Oke, kata oval hitam itu. Seorang kecil bernama Luo Feng bangkit dalam ras manusia. Kekuatannya melonjak cepat, dan akan ada makhluk hebat lainnya di dalam ras manusia jika kita membiarkannya berkeliaran bebas. Selain itu, dia memiliki teknik cloning, dan itu akan terjadi. Sulit bagi kita untuk membunuhnya di masa depan. Kita harus membunuhnya secepat mungkin. Tentu saja kita harus, kata makhluk yang menakjubkan itu. Tapi bagaimana caranya? Dia ada di pusat sekolah Dewa Leluhur? Bahkan penguasa alam semesta akan dibunuh oleh Danau Aurora 5 warna itu.
Selain itu, kita akan mengacaukan sekolah dewa leluhur jika kita mengirim seseorang dan melanggar hukumnya. Dampaknya akan lebih dahsyat daripada memiliki pemimpin kota primal chaos lainnya dalam ras manusia. Di alam semesta asli, sekolah dewa leluhur adalah penjaga hukum operasi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Permaisuri, kata kepala ular perak. Kami ingin membunuhnya juga, tapi bagaimana caranya? Jika tidak ada dari kita yang ingin menjadi musuh sekolah dewa leluhur, kita hanya perlu meminta satu-satunya penguasa alam semesta untuk melakukan perintah kita, kata Oval Hitam. Kami takut karena ada ras yang harus kami khawatirkan, tetapi mereka yang sendirian tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana jika mereka membunuh Luo Feng di pusat sekolah dewa leluhur? Tuan tertinggi alam semesta tunggal? Baik, sosok yang mempesona dan kepala ular perak itu ragu-ragu. Ini akan menghabiskan banyak biaya, kata yang mengharukan. Meminta master tertinggi alam semesta tunggal untuk membunuh seorang jenius tak tertandingi di pusat sekolah dewa leluhur, kata kepala ular perak. Itu akan mengecewakan sekolah dewa leluhur dan kapak besar. Meskipun mereka yang sendirian tidak peduli, akan mahal untuk bertanya kepada mereka. Masing-masing dari kalian, beri aku 3 harta karun sejati tingkat atas. Aku akan melakukannya, kata Oval Hitam. 3 harta karun sejati tingkat atas? Baik, makhluk yang mempesona dan kepala ular perak itu ragu-ragu. Yang menakjubkan berkata, bahkan jika Anda menambahkan 3 harta sejati tingkat atas, mereka akan bernilai harta sejati puncak. 1 harta sejati puncak mungkin tidak cukup untuk meyakinkan master alam semesta tertinggi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Siapa Anda? Akan bertanya. Tamu gunung duduk? Pemimpin pulau Sihua? Itu bukan urusanmu. Beri aku masing-masing 3 harta sejati tingkat atas, dan aku akan meminta master tertinggi alam semesta untuk melakukannya. Jika aku gagal, aku akan mengembalikannya. Aku tidak perlu berbohong untuk itu. Harta karun sejati tingkat atas. Oke, tentu. Nyawa Luo Feng bernilai 3 harta sejati tingkat atas. Keduanya setuju. Besar. Oval hitam raksasa menghilang, diikuti oleh 2 lainnya. Langit kembali damai. Tak seorang pun bisa tahu bahwa 3 makhluk terbesar di alam semesta baru saja mengadakan percakapan di sana.